ashabil fil ala naj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil waja'alahum ka'asfir ma'kul. Sadaqallahul azim. Ibu kami ambil absen. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir. Minggu kemarin ada satu orang yang tidak hadir ya. Bagaimana temannya itu, sudah sehat? Alhamdulillah. Bisa dilihat gambar apa itu? Pensil. Gambar apa? Pensil. Siapa bisa menjelaskannya? Oke, silakan Nak. Yang pertama, ini yang kedua ya. Pensil berguna untuk menulis, maka yang kita tuliskan berupa hal-hal yang indah dalam lembar hidup kita dan orang lain. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Baiklah, Ibu jelaskan sedikit apa makna dari sebuah pensil. Pensil itu kalau dia baru sudah diruncing atau belum? Belum. Masih supaya bisa kita menulis dengan pensil, maka apa yang kita butuhkan? Runcing. Kemudian sudah diruncing apa lagi? Baru bisa kita tulis. Berarti apa yang kita lalui? Yang kita lalui itu yang pertama adanya usaha untuk meruncing. Kalau kita tidak ada usaha untuk meruncingnya, maka pensil itu tidak ada gunanya. Maka seperti itu pula lah kita pergi ke sekolah dengan berusaha kita berangkat dari rumah sampai di sekolah dengan tepat waktu, maka ini termasuk apa? Niat kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Siapa yang bisa mengingat atau menyampaikan kembali materi kita minggu yang lalu? Ya, silakan Nadir. Materi minggu lalu tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Asmaul Husna merupakan nama-nama indah atau baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa bisa menyampaikan materi apa lagi minggu yang lalu? Ya, silakan Nak. Materi minggu lalu tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. 1. Al-Alim yang artinya Maha mengetahui. 2. Al-Khabir yang artinya Maha memberitahu. 3. Al-Sami' yang artinya Maha mendengar. 4. Al-Basir yang artinya Maha melihat. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah memahami materi minggu yang lalu. Dan buktinya ibu tanya minggu sekarang sudah ada dapat. Siapa bisa menjawab pertanyaan ibu? Berapakah rukun sholat? Taufik, silakan. 13 macam, Bu. Ada 13 macam. Dalam rakaat sholat itu rukunnya ada berapa? 13 macam. 13 macam. Judul materi kita pada hari ini yaitu menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari materi pelajaran kita. Yang pertama, siapa bisa membacanya? Silakan. Yang kedua, silakan. Setelah kegiatan diskusi peserta diri mampu merincikan contoh praktikan ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan membuka lingkungan sosial secara baik dan benar. Jadi duanya ada 4. Yang pertama itu membahas tentang nah, itu yang harus kita pahami, apa itu tentang hakikat sholat. Yang kedua, tujuan materi kita itu merinci contoh perilaku atau ketakwaan kita kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, materi kita yaitu tentang makna sholat dalam kehidupan
kalian pahami? Sudah. Berarti kalau kalian sudah pahami video yang telah ibu tayangkan tadi, berarti tugas kalian dalam kelompok ada berapa? Dua. Yang pertama itu memahami materi dalam kelompok. Yang kedua tentang video yang telah ibu tayangkan tadi. Sekarang ibu kasih waktunya sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan kerjakan bagaimana kelompok 1 ada kendala? Sudah dapat jawabannya? Kalian kalau nggak serius nanti bagaimana nilainya? Kalian lanjutkan ya saya. Kelompok 2 bagaimana? Kalian saling kerja sama? Kelompok 3 bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Ada kendala? Kelompok 4 bagaimana hasil kelompoknya? Selesai? Ada kendala? Nah, kalian bagi yang tidak serius, ibu menilai kalian. Nilai yang dapat ada dua. Yang pertama nilai individu dalam kelompok dan juga ada nilai untuk kelompok itu sendiri. Paham? Kalau sudah selesai maka kelompok siapa yang akan tampil pertama? Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan anggota kelompok 1. 1. Haikal, 2. Regil, 3. Putra Fajar. Mengamati video. 1. Masalah untuk bangun sholat subuh. 2. Solusinya, membiasakan untuk bangun pagi, niatkan dari hati untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari godaan setan. Materi tentang hakikat sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar secara baik dan benar. 1. Sholat secara bahasa yaitu meminta kebaikan. 2. Sholat secara istilah yaitu semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah diskusi kami dari kelompok 1. Apa teman-teman ada yang bertanya? Berarti kelompok 2, 3 dan 4 pasti sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kalau begitu kita lanjut kepada kelompok berapa lagi? Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Satu masalah melalaikan sholat fardu. 2. Solusi tidak menjadikan sholat sebagai beban hidup. Tidak ada alasan untuk keadaan kita untuk tidak melaksanakan sholat. Materi tentang dosa perilaku sebagai makna sholat dalam mencegah perbuatan keji dan berbuat secara baik dan benar. Sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada yang bertanya? Lanjut kepada kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 3 akan menceritakan hasil diskusi yang pertama. A. Mengamati video. 1. Masalah mengalami mimpi buruk. Solusi untuk tidak melanjutkan tidur di waktu sholat. Segera bangun dan melaksanakan sholat. Bagaimana kelompok lain mendapat pertanyaan? Silakan. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan dengan tepat waktu? Bila seseorang menempatkan Allah SWT sebagai tujuan utamanya dan memiliki perasaan cinta kepada Allah SWT, maka dia akan menyerahkan sholat untuk menghadapi Tuhannya. Puas jawaban dari kelompok 3? Sudah? Silakan kelompok terakhir yang tampil. Siapa yang mewakilinya? Oke, silakan. Saya dari kelompok 4 akan diskusi dari kelompok 4. Mengamalkan video. Mendapatkan azab kubur jika tidak sholat. Baik, untuk kelompok 1, 2, 3 apakah ada pertanyaan? Ada, saya kelompok 1 yang menanyakan apakah boleh sholat subuh setelah matahari terbit? Tidak boleh.
Ada dua tadi, nilai pribadi dan nilai kelompok. Kelompok terbaik dari langkah-langkah penyampaian diskusi atau kelompok tadi, yang terbaik ada kelompok 3. Siapa bisa menjelaskan kembali? Coba katakan. Ya, ini silahkan. Sholat secara bahasa doa atau memberikan kebaikan. Dua ayat yang menjelaskan kalau sholat terdapat pada Quran surah Al-Baqarah surah yang ke-29 terdiri dari 45 ayat. Surah yang ke-29 terdiri dari 45 ayat. Terus buat ini yang telah memberanikan diri untuk menyampaikan materi kita. Ibu akan memberikan penguatan dari materi tersebut. Bahwasanya dalam sholat itu kita disiplin waktu. Niat kita dalam sholat itu harus lurus. Dalam sholat itu ada rukunnya, ada 13. Kalau tertinggal salah satu rukunnya, maka sholat kita tidak sah. Maka dari itu anak-anak ibu harapkan jangan sampai tertinggal jumlah dari rakaat sholat serta rukun dari sholat tersebut. Bisa paham? Bisa. Kesimpulan dari materi hari ini. Siapa bisa menyimpulkan? Oke, silakan Nadia. Sholat juga merupakan rukun Islam yang terbuat setelah 2 kalimat syahadat. Sholat juga merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang tidak tertinggal pada umatnya. Terima kasih kepada adik yang telah menemukan hasil diskusi kita atau materi kita pada hari ini. Baiklah, ibu akan memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana materi kita hari ini. Apakah kalian paham? Semuanya merasa senang? Bagus, ya. Ibu akan melakukan sebuah tes formatif apa saja yang kalian pahami untuk mengukur kemampuan anak-anak ibu semua dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian ibu akan mengirimkannya melalui link di HP. Sekarang ibu akan kirimkan. Sudah. Silakan dikerjakan sekitar 5 menit. Bagaimana hasilnya? Kelompok 2? 80, Bu. Bagus. Kelompok 3 berapa? 90. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 berapa? 95, Bu. 95. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham dari materi pelajaran. Nilainya tinggi semua. Di awal nilainya bagaimana? Rendah, banyak yang tidak paham kan, yang tidak tahu. Baik. Untuk tugas di rumah, kalian membuat tugasnya pada